Misteri Patung Manekin La Pascualita. Jadi di Chihuahua, Meksiko tahun 1930 itu ada patung manekin bridal gini namanya patung La Pascualita yang terkenal banget. Banyak orang yang percaya bahwa sebenarnya patung La Pascualita ini adalah anak perempuan dari pemilik toko bridal yang tewas di hari pernikahannya. Nah, orang pada percaya kenapa patung La Pascualita ini sebenarnya adalah La Pascuala yang diawetkan adalah karena mukanya ini mirip banget berdua. Terus juga di tahun 1930 itu kayaknya terlalu detail dan bagus untuk sebuah manekin doang, patung manekin yang kayak lihat ini kukunya terlalu nyata, kerut-kerut di tangan terlalu nyata, terus sorot matanya tuh kayak yang tajam banget. Dan ada tetangga yang bersaksi bahwa keluarga Pascuala ini tuh aneh gitu, waktu Pascuala meninggal mereka itu menolak buat dibantu menguburkan La Pascuala. Dan katanya manekin ini tuh suka gerak-gerak sendiri kalau malam. Film Antrum adalah film tahun 1979, kemudian di-remake ulang pada tahun 2019. Dan pada tahun 2019, film ini ditayangkan di Jepang dan mulai ramai lagi diperbincangkan. Dan banyak orang yang percaya kalau film Antrum ini adalah film mematikan, dan juga film Antrum ini adalah sebuah film kutukan. Sinopsis pendek dari film Antrum ini adalah ada dua saudara kakak adik, mereka ini punya anjing. Dan anjingnya ini tuh mati, dan akhirnya mereka itu pengen ngambil lagi nyawa anjing ini itu. Akhirnya mereka masuk ke hutan dengan sebuah buku misterius. Akhirnya mereka baca buku itu, dan ternyata mantra itu membawa mereka buat masuk ke sebuah neraka. Dan keanehan mulai terjadi pada saat tahun 1988 di Budapest. 60 orang tewas saat nonton film ini karena tiba-tiba bioskopnya kebakaran. Dan gak cuman itu, tahun 93 di San Francisco, saat orang-orang lagi rame nonton film ini, tiba-tiba bioskopnya meledak dan 30 orang tewas. Peko-chan adalah maskot permen Milky dengan penampilan yang menggemaskan, dengan pipi merah, kuncir dua, dan lidah keluar ternyata menyimpan kengerian di baliknya. Banyak rumor yang mengatakan bahwa karakter Peko-chan ini terinspirasi dari seorang gadis berusia 6 tahun di Jepang yang meninggal karena Perang Dunia Kedua. Saat itu Peko-chan tinggal bersama dengan ibunya, dan untuk bertahan hidup mereka makan akar tanaman dan minum air kotor karena saat itu Jepang mengalami kerugian akibat Perang Dunia Kedua. Ibu Peko-chan yang tidak tega melihat Peko-chan kelaparan akhirnya mengambil pisau dan memotong bagian jarinya. Kemudian dimakan Peko-chan, dan ternyata dia menyukainya karena dia jarang sekali mendapatkan makanan lezat apalagi daging. Dan obsesi Peko-chan terhadap daging ibunya timbul, kemudian dia membunuh ibunya dan memakan habis daging ibunya. Dan rumor yang beredar adalah sebenarnya lidah Peko yang keluar karena menjilati bekas darah ibunya yang ada di pipi Peko-chan. Selain Peko-chan, permen asal Jepang ini juga memiliki maskot lain bernama Poko-chan. Dikarakterkan bahwa Poko-chan ini berusia tidak jauh berbeda dengan Peko-chan, tapi dia menggunakan topi biru. Menurut mitos di Jepang bahwa Poko-chan ini tinggal tidak jauh dari kediaman Peko-chan. Setelah kejadian Peko-chan memakan ibunya, kemudian dia menyerang Poko-chan dengan cara merusak tengkoraknya dan mengambil otak Poko-chan. Ketika ia sedang dibunuh oleh Peko-chan, dia masih dapat merasakan sakitnya dan dia menahannya dengan cara menggigit lidahnya sampai putus. Dan rumor yang beredar alasan Peko-chan dibuat karakter dengan menggunakan topi untuk menutupi kepalanya, dan dia tidak pernah mengeluarkan lidahnya karena lidahnya terputus saat dibunuh oleh Poko-chan. Dan mungkin bagi sebagian orang cerita ini kayak gak masuk akal karena anak 6 tahun bisa ngebunuh orang, tapi cerita ini terkenal banget di Jepang, dan mungkin ini juga salah satu strategi promosinya dari perusahaan Milky biar banyak yang beli aja. Kapal hantu Octavius. Pada tahun 1775 telah terjadi insiden mengerikan di perairan Greenland, yaitu awak kapal dari kapal Octavius ditemukan telah meninggal dengan keadaan membeku dengan posisi duduk di mejanya. Di samping jasad awak kapal ini juga ditemukan adanya catatan yang mengindikasikan bahwa ia sedang menyelesaikan sebuah laporan pelayaran. Selain itu, dari catatan itu juga bisa diketahui bahwa kapal Octavius telah berlayar selama 13 tahun. Dari catatan itu juga diketahui bahwa kapal Octavius sedang menyelesaikan pelayarannya di Atlantik dan akan kembali ke Inggris dari Orion. Urban legend bus malam yang ada di Beijing, Cina. Cerita ini sangat populer di Cina dan bahkan sebagian orang percaya akan cerita ini.
Diceritakan kala itu malam hari ada seorang lelaki yang sedang menunggu bis di sebuah halte. Kemudian ketika bus datang, ia naik dan mendapati seorang kakek tua yang sedang duduk di belakang supir. Kemudian bis melanjutkan perjalanan dan berhenti di halte berikutnya. Kemudian ada dua pemuda yang naik ke dalam bus, kemudian duduk di belakang kakek tersebut. Namun tiba-tiba sang kakek marah kepada dua pemuda tersebut dan menuduh mereka adalah pencopet. Kemudian memaksa mereka untuk turun. Kemudian kakek itu menceritakan kepada pemuda pertama yang menaiki bus bahwa dua pemuda tadi tidak memiliki kaki dan mereka adalah hantu. Dan ternyata keesokan malam harinya bus ini menghilang dan ternyata polisi berhasil menemukan bus ini di suatu daerah terpencil. Dan ketika polisi menengok ke dalam bus, ternyata banyak mayat bergelimpangan dengan keadaan bau busuk. Dan polisi menemukan juga di dalam tangki bensin terdapat banyak darah dengan keadaan. Sumur hantu Okiku-Ido. Sumur ini memiliki cerita yang sangat melegenda di Jepang. Sumur ini berada di Puri Himeji, Prefektur Hyogo, Jepang, dan sumur ini ada di halaman Puri Himeji yang dikelilingi dengan kawat dan juga tombak batu untuk menghindarkan pengunjung supaya tidak terlalu dekat dengan sumur ini. Konon, sumur ini merupakan tempat bersemayamnya arwah Okiku, yaitu gadis cantik yang bekerja sebagai pelayan yang kemudian menghilangkan satu dari 10 pusaka milik majikannya. Kemudian Okiku harus mendapatkan hukuman berupa hukuman mati dan dibuang di dalam sumur ini. Konon setiap malam akan terdengar suara Okiku menghitung pusaka milik majikannya, dan ketika hitungan Okiku berakhir di angka 9, ia akan mengeluarkan tangisan yang sangat memilukan. Dan konon suara tangisan Okiku akan hilang ketika ada seseorang yang berasal dari luar sumur melengkapi hitungannya dengan berkata 10. Hantu changeling yang ada di Eropa. Hantu ini dipercaya sebenarnya adalah keturunan dari troll atau peri, namun memiliki kecacatan sehingga ia turun ke bumi dan menyerupai anak-anak. Selain menyerupai anak-anak, ternyata hantu ini memang menargetkan anak-anak untuk dibawa ke alam iblis mereka. Cara yang dilakukan hantu ini biasanya mereka akan merasuki atau menyerupai anak-anak yang ada dalam keluarga itu, kemudian mereka melakukan kegiatan seperti biasa. Dan ketika waktu yang tepat, hantu ini akan membawa anak-anak kecil ini ke tempat mereka. Orang-orang Eropa juga percaya bahwa anak-anak kecil yang dirasuki oleh changeling biasanya mereka akan menjadi lebih pendiam, raut mukanya lebih pucat, dan berperilaku aneh. Dan orang-orang Eropa memiliki cara untuk mengusir hantu changeling ini supaya kembali ke alam mereka, yaitu dengan cara menyeduh teh yang dicampur dengan ramuan khusus.